Bagaimana mengubah belief system diri kita yang sudah diulang berkali-kali. Itu pertanyaan yang gue dapat di segmen 1141 kali ini yang akan langsung kita bahas sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Ali, anak yang amat sangat jatuh cinta sama semua hal yang berhubungan dengan life purpose atau tujuan hidup, mindfulness, mental health dan personal well-being, kesehatan mental dan well-being kita, dan juga law of attraction dan manifestation. Dan gue membuka segmen yang namanya 1141 ini, 11 minutes, 11 menit untuk satu pertanyaan for one question, yang gue buka segmen ini di Instagram gue @alizainalabidin, dan gue responnya dalam video seperti ini di YouTube gue. Kita langsung bahas pertanyaan yang tadi terkait mengubah belief system diri kita. Gue mau mulai dengan sebuah cerita, dan gue pernah share cerita ini juga di salah satu video gue dulu. Dan ini kejadian sebelum pandemi. Waktu itu gue ngisi sebuah workshop di Jakarta malam hari, dan di akhir workshop itu ada yang datang ke gue, salah satu pesertanya, untuk tanya lagi sebentar. Mas Ali, saya mau tanya lagi sedikit, boleh nggak? Boleh, silakan. Dan dia memulai pertanyaannya sangat-sangat casual, dan dia bilang gini, awal pertanyaannya nih, jadi gini Mas Ali, semua cewek itu kan brengsek ya, bla 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 bla. Itu awal pertanyaannya dia, semua cewek itu kan brengsek ya. Dan di tengah singkat cerita, setelah gue menyimak apa yang dia sampaikan, gue tanya, lu ingin punya pasangan apa enggak? Lo ya iya Mas Ali. Terus gue bilang, lu tahu nggak kalau lu tuh punya belief bahwa semua cewek itu brengsek? Karena gue cukup terlatih dalam hal ini, meskipun gue juga masih terus belajar pastinya, tapi gue cukup terlatih untuk mengidentifikasi belief seseorang, salah satunya lewat pattern of words, pola kata-kata yang dia gunakan. Karena salah satu efek dari belief itu adalah membuat kita mengeneralisir sesuatu seakan-akan semuanya sama, kita pukul rata. Nah, ketika dia bilang semua cewek itu kan brengsek ya, itu udah langsung dia pukul rata. Dan belief itu bisa positif, bisa negatif ya. Ada belief terkait diri kita yang positif, kayak misalnya, oh gue itu orangnya pintar, gue itu orangnya selalu menjaga kesehatan fisik gue itu orangnya tenang, gue itu orangnya bisa ngomong depan orang, gue itu orangnya bodoh misalnya negatif, gue itu orangnya paling nggak bisa jaga pola makan gue paling nggak bisa konsisten kalau memulai sesuatu, bla 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 bla. Semua itu macam-macam, bisa positif bisa negatif, dan itu sebetulnya semua adalah label yang kita berikan pada diri kita sendiri. Ini bisa jadi sesuatu yang lo omongkan secara verbal, terdengar oleh telinga lo ataupun telinga orang lain, atau hanya lo dalam benak lo aja, gue itu orangnya bla 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 bla. Ketika kita sudah ngomong atau secara lisan maupun di benak kita udah ngomong, gue itu orangnya, gue itu tipe orangnya, gue itu tipikal orangnya, itu artinya lo udah itu sudah membicarakan mengenai belief lo sebetulnya. Itu salah satu belief lo, dan karena lo sudah mengeneralisir akhirnya. Nah, kembali ke cerita tadi. Nah, belief itu sebetulnya yang dia sampaikan tadi, semua cewek itu brengsek. Nah, itu benar apa enggak? Kenyataannya, ada nggak cewek yang brengsek? Ada. Cewek yang nggak brengsek ada? Ada juga. Cowok yang brengsek ada? Ada. Cowok yang nggak brengsek ada juga. Terus yang benar yang mana? Nah, jadi yang perlu diingat, kalau udah soal belief, nggak usah mikirin bener atau salah. Yang perlu lu pikirkan adalah, ini bermanfaat atau enggak untuk gue. Taunya bermanfaat atau enggak dari mana? Yang pertama, goals lu apa? Nggak usah ngomongin tujuan hidup dulu deh, ngomongin goals dulu deh. Lu punya goals apa? Apa sesuatu yang mungkin ingin lu capai? Nah, kemudian belief yang lu punya saat ini itu membantu apa enggak untuk lu mencapai goals lu? Kemudian kedua, lu juga bisa ngecek, ini berdampak positif enggak terhadap meningkatnya kualitas hidup gue kalau gue membawa terus belief ini. Gue dulu punya belief juga yang negatif. Waktu gue awal-awal memulai apa yang gue lakukan sekarang ini, gue dulu di awal 20-an, umur awal 20-an,
gue dulu tanpa gue sadari, gue butuh waktu beberapa tahun untuk akhirnya menyadari ini, karena gue dulu nggak paham caranya untuk mengidentifikasi dan mengubah belief gitu. Nah tapi dulu akhirnya gue menyadari gue punya belief I'm too young to do this. Gue terlalu muda untuk melakukan apa yang gue lakukan ini, karena gue merasa melihat orang-orang lain yang menjalankan apa yang gue lakukan ini umurnya udah jauh lebih senior. Apa iya orang mau dengerin gue soal personal development, dan belum banyak sosial media kayak sekarang juga. Kayaknya orang-orang itu nggak bakal ngedengerin gue, paling gue dianggap anak kecil tahu apa gitu. Dan belief itu akhirnya meskipun alhamdulillah nggak sampai membuat gue membatalkan niat gue, tapi itu membuat gue jadi nggak all out, dalam menjalankan apa yang gue jalankan, dan itu menghambat sekali buat gue dulu. Dan salah satu yang akhirnya membantu gue setelah gue menyadari gue punya belief itu juga adalah ketika gue muncul pertanyaan, ada yang menanyakan ke gue juga sebetulnya, terus kalau lo mikir I'm too young to do this, gue terlalu muda untuk melakukan ini, terus nanti akan ada waktunya I'm too old to do this, gue udah terlalu tua untuk memulai, terus akhirnya nggak jadi deh. Ya udah mulai aja gitu. Nah, satu contoh lagi, dan ini termasuk proses mengubah belief, dan ini dari pengalaman gue pribadi juga ya. Gue seorang entrepreneur, gue menjalankan usaha juga, dan gue tahu di otak gue tahu bahwa yang namanya entrepreneur tuh pasti akan ada kegagalannya, banyak tantangannya dan seterusnya. Sehingga gue tahu untuk jadi entrepreneur yang baik, yang sukses gitu ya, gue perlu punya mentalitas bahwa mau gagal berkali-kali kayak ditolak di sana, nggak berhasil di sini di situ, gue asal gue bangkit lagi, gue berusaha lebih keras dan lebih cerdas, gue akan semakin berhasil. Gue butuh punya belief seperti itu. Di otak gue tahu itu gue perlu, tapi di hati gue tuh sudah menjadi belief gue atau belum gitu. Jujur waktu itu belum. Sekarang sih insya Allah gue bisa, bukan dalam arti yang sombong, tapi gue merasa itu part of who I am, meskipun gue terus harus menjaga ya belief itu ya. Nah, terus karena gue sadar gue perlu belief seperti itu, apa yang gue lakukan? Gue mulai mencari referensi-referensi yang membantu gue menanamkan belief itu. Karena belief itu isinya referensi-referensi yang lo dapatkan dari pengalaman lo, dari apa yang lo dengar dari orang lain, dari apa yang lo baca dari orang lain, ya, dari apa yang lo lihat dari orang lain, dan apa dari pengalaman lo sendiri tentunya juga. Itu yang membentuk referensi-referensi, itu yang membentuk belief lo saat ini gitu. Termasuk saat lo masih kecil juga itu punya pengaruh besar gitu. Tapi itu pun juga bisa diubah gitu. Tapi isinya dari referensi. Nah, jadi apa yang gue lakukan? Gue perlu memperbanyak referensi yang menunjukkan mau gagal berkali-kali, kayak kalau gue berusaha lebih keras dan lebih cerdas, gue akan tetap berhasil nantinya, gue akan semakin berhasil. Jadi akhirnya gue mulai mencari tuh, gue gitu beli buku, salah satunya di antara beberapa hal yang lain ya, gue beli buku judulnya Shoe Dog, yang nulis namanya Phil Knight, dia co-foundernya Nike. Gue beli buku itu autobiografinya dia, karena gue yakin dalam perjalanannya Nike itu pasti banyak naik turun ya. Kayaknya kalau gue baca buku ini nih bakal banyak pembelajaran yang akan memperkuat belief yang ingin gue tanamkan itu. Dan ketika gue baca, bener, banyak banget perjalanan luar biasa banget naik turunnya yang membuat gue gila. Jadi kayak gitu berarti gue ini belum ada apa-apanya yang gue jalanin sekarang, yang gue lalui ini belum ada apa-apanya gitu. Gue butuh untuk mengatakan itu pada diri gue dengan conviction, dengan penuh keyakinan gitu, ngomong seperti itu ke gue. Jadi gue mencari referensi-referensi yang membentuk belief yang gue inginkan. Gue mengkonsumsi konten-konten yang membentuk belief yang gue inginkan. Jadi kita yang proaktif untuk mencari referensi-referensi yang memperbanyak belief yang ingin lo tanamkan seperti apa. Jadi lo ingin mengubah belief system lo, pertama lo ingin membentuk belief apa yang spesifik. Identifikasi itu pertama. Nah kemudian kedua, perbanyaklah referensi-referensi yang membantu lo untuk menanamkan belief yang ingin lo tanamkan tadi itu. Ketemu orang-orang yang membantu menanamkan belief itu, membaca buku-buku yang menanamkan belief seperti itu, mengkonsumsi konten-konten. Jadi kalau nggak, orang-orang di sekitar gue nggak ada konten, selama lo connect ke internet, lo bisa mencari konten yang bisa membantu lo menanamkan belief itu, dan itu bisa lo ulang-ulang terus, atau bisa mencari tema yang sama dari orang lain. Intinya apa? Omongan-omongan itu terus masuk ke sini gitu. Seperti di pertanyaan lo tadi, kalau udah berulang-ulang ratusan kali gitu kan, oke, sekarang ulang-ulang lebih banyak sampai ribuan kali. Tapi masalahnya kan ya, omongan negatif itu baik dari orang lain maupun dari diri kita sendiri itu kan seringkali datang tanpa kita undang, sehingga membentuk belief tadi yang kita nggak mau akhirnya jadi terbentuk. Nah sekarang lu harus lebih banyak, harus lebih proaktif untuk
kalau tadi ratusan kali omongan negatif itu, ya lu harus ribuan kali itu referensi itu masuk. Jadi proaktif, dan itu yang gue lakukan, dan itu menjaga, pertama dia melemahkan belief yang lama yang negatif dan mulai pelan-pelan memperkuat belief yang positif yang ingin gue tanamkan. Dan itu pun dijaga sampai sekarang pun gue terus secara sengaja dan terencana dan masif gitu ya, gue sengaja memperbanyak konten-konten yang akan memperkuat belief yang gue butuhkan. Karena gue juga sadar kalau enggak ini omongan-omongan negatifnya emang terus ada gitu. Jadi yang mana yang lu kasih makan lebih banyak gitu, dia akan tumbuh gitu kan. Yang lu pupukin terus, yang lu kasih air, yang lu rawat, dia akan tumbuh subur akhirnya. Jadi kita tanam yang positif, meskipun sekarang masih yang negatif lebih kuat, oke, tapi kita mulai tanam yang negatif, yang positif, dan kita rawat. Nanti pelan-pelan yang negatifnya semakin nggak lu perhatiin, dia akan semakin layu. Oke. Nah, ini mudah-mudahan ini baru secara singkat sebetulnya, karena belief itu ada beberapa macam, tapi ini gue mau ngasih gambaran singkat dulu karena ini kan kita cuma 11 menit ya. Ada beberapa cara, ada metode-metode lain, tapi insya Allah mungkin kita bahas di video yang terpisah ya. Tapi mudah-mudahan apa yang gue sampaikan di video ini bermanfaat, dan insya Allah dimanfaatkan. Dan thank you juga udah ngasih pertanyaannya, thank you udah nyimak sampai sini juga. Komen juga di bawah apa pendapat kalian. Kalau kalian punya pengalaman juga dalam mengubah belief, juga share juga di sini. So jangan lupa like dan subscribe juga, dan juga share video ini, mudah-mudahan bisa sampai ke orang-orang lain yang juga membutuhkan, dan insya Allah bermanfaat buat mereka semua juga, dan jadi bagian dari amal ibadah, amal jariah kita juga insya Allah. Thank you semua, mudah-mudahan kalian sehat, keluarga kalian sehat, teman-teman kalian sehat semua. Kalau ada yang kurang sehat juga insya Allah segera pulih, dan kita ketemu insya Allah di video selanjutnya. Assalamualaikum.